Jika semua yang kalian percayai adalah Master Armor perang, maka kalian semua salah besar. Master Armor pertempuran benar-benar berbeda dari pilot mecha, tegas Shen Yi. Seorang pilot mecha mengenakan pakaian pada orangnya, tetapi seorang Master Armor tempur mengenakan pakaian pada jiwa bela diri mereka karena pada intinya, mereka masih seorang Master Jiwa. Inilah perbedaan mendasar antara keduanya. Izinkan saya menekankan ini. Master Armor pertempuran satu kata hanyalah permulaan. Hanya dengan dua kata, ketika Anda satu dengan baju besi Anda dan itu menjadi perpanjangan dari tubuh dan jiwa bela diri Anda, apakah Anda benar-benar dianggap sebagai master baju besi pertempuran? Petik 2. Untuk alasan inilah kau harus menggabungkan armor tempurmu dengan jiwa bela diri terlebih dahulu. Mereka harus beresonansi satu sama lain, menarik satu sama lain sampai mereka menjadi utuh. Petik 2. Ada 4 tingkat perlengkapan perang, baju besi perang satu kata, 2 kata, 3 kata, dan 4 kata. 4 level mungkin tidak terlihat banyak, tapi jarak di antara masing-masing level sangat dalam. Jika Anda ingin menjadi Master Armor pertempuran, Anda harus memilih profesi sekunder yang berkaitan dengan membangun armor. Saat ini, profesi yang paling efisien adalah pembuat mecha dan perancang mecha. Pembuat mecha mengukir sirkuit ke dalam baju besi perang mereka, memudahkan perpaduan baju besi perang dan jiwa bela diri. Desainer membuat baju perang yang melengkapi jiwa bela diri mereka dengan sempurna karena Anda lebih mengenal diri sendiri daripada siapapun. Saya sarankan Anda semua memilih salah satu dari keduanya. Tentu saja, Anda semua bebas memilih untuk menjadi pandai besi atau mekanik mecha. Pandai besi itu menuntut dan berat, dan menempa baju besi jauh lebih sulit. Namun, itu adalah profesi yang paling tepat untuk membuat armor perang yang kuat. Petik 2. Tidak ada satu orang pun yang dapat mencapai puncak dari keempat profesi, jadi pilihlah dengan bijak. Jangan lupa bahwa Anda juga membutuhkan orang lain untuk membantu Anda menyelesaikan pembuatan baju besi, jadi pertimbangkan cara terbaik untuk mendapatkan poin kontribusi untuk menugaskan mereka. Jika pekerjaan mereka bagus, saya sarankan untuk berteman dan membantu satu sama lain. Hubungan pribadi juga merupakan bagian dari kekuatan seseorang. Petik 2. Kekuatan yang bisa diberikan oleh armor tempurmu tergantung pada kompatibilitasmu dengannya. Persatuan yang sempurna dapat meningkatkan kekuatan Anda dengan 20 peringkat jiwa. Petik 2. Persyaratan untuk menjadi Master Armor pertempuran satu kata adalah 5 cincin jiwa dan peringkat ketiga dalam profesi kedua Anda. Tidak hanya itu, logamnya harus ribuan kali disempurnakan, desainnya dirancang oleh desainer Grandmaster, dan armor yang dirakit oleh Grandmaster Maker. Tingkat kompatibilitasnya setidaknya harus 60%, dan setidaknya 9 buah armor dibutuhkan agar bisa dianggap sebagai armor pertempuran. Petik 2. Tang Wulin, Xie Xie, Gu Yue, dan Su Xiaoyan dengan penuh perhatian mendengarkan penjelasan panjang Shen Yi, tidak berani melewatkan satu kata pun tentang bagaimana menjadi master baju besi pertempuran. Tang Wulin juga menyadari pada saat itu betapa lebih banyak yang diminta Penatua Kai dari mereka daripada siswa biasa. Siswa normal harus menjadi master baju besi pertempuran pada usia 25 tahun, tetapi Tang Wulin dan anggota timnya hanya diberikan sampai mereka berusia 20 tahun. Perbedaan 5 tahun itu sangat besar. Mencapai peringkat jiwa 50 cukup menantang. Mereka perlu meningkatkan 20 peringkat jiwa dalam 6 tahun. Fakta bahwa budidaya kekuatan jiwa melambat dengan perkembangan hanya memperburuk keadaan. Namun selain itu, mereka juga harus maju dalam profesi sekunder mereka sehingga mereka benar-benar bisa membuat perlengkapan perang mereka. Pekerjaan mereka benar-benar cocok untuk mereka. Tetapi waktu tidak menunggu siapapun. Tang Wulin meratap dalam hati. Dia tidak bisa menyia-nyiakan satu detik pun hidupnya selama 6 tahun ke depan. Kelas pagi tidak memiliki jeda di antaranya, hanya satu kuliah demi kuliah. Setelah kelas selesai, Tang Wulin merenungkan penjelasan Shen Yi tentang armor perang saat mereka berjalan menuju ruang makan. "Kapten, apa yang akan kamu makan?" Xie Xie bertanya. "Hah?" Tang Wulin tersentak dari lamunannya, terkejut menemukan mereka sudah berada di ruang makan. Aroma makanan yang menggoda menyerang inderanya dan perutnya langsung keroncongan sebagai respon. Kelaparan membanjiri pikirannya. Pada saat inilah Tang Wulin menghadapi krisis terbesarnya hari itu, makan siang. Dia hanya memiliki 100 poin kontribusi, dan itu tidak cukup untuk mengisinya. Meskipun banyak makanan yang dia makan sehari sebelumnya, nafsu makannya sama besarnya hari ini. Bahkan roti kukus hitam sisa yang dia makan untuk sarapan hanya bisa membuatnya menyerah sementara dan menghemat beberapa poin.
100 poin sudah cukup untuk memberi makan 20 orang, tetapi dia bisa makan lebih dari 20. Mengingat pekerjaan pandai besi yang dia terima, Tang Wulin berkata, kalian makanlah dulu. Aku akan memikirkan sesuatu untuk diriku sendiri. Petik 2. Kemudian dia berbalik dan berjalan menuju pintu ruang makan, secara internal membuat beberapa perhitungan. Begitu dia menyelesaikannya, dia akan memiliki poin yang diperlukan untuk makan. Teman-temannya berpaling untuk saling memandang. Kemana Kapten pergi? Xie bertanya dengan ragu. Mengapa aku merasa dia merencanakan sesuatu? Su Xiaoyan bergumam. Baiklah, ayo makan dulu. Berdiri di samping pintu, Tang Wulin mengambil papan dari perangkat penyimpanannya, menulis beberapa kata, lalu memegangnya di depan dirinya sendiri. Pandai besi peringkat 4 yang mampu melakukan pemurnian 1000 kelas 1. Saya kekurangan poin, jadi saya akan menukar 1000 pemurnian kelas 1 dengan makanan selama setahun. Siapapun yang tertarik, tolong traktir aku makan. Xie, yang sedang berjalan untuk melihat apa yang sedang dilakukan Tang Wulin, berlari ke belakang saat dia membaca papan tulis. Bos benar-benar bersedia melakukan apa saja demi makanan. Tapi bukankah ini terlalu memalukan? Mengapa dia menjual tubuhnya kepada semua orang? Petik 2. Su Xiaoyan terkikik. Kapten tidak peduli tentang apapun selama dia bisa makan. Ayo cepat makan siang lalu pergi. Selain itu, setelah penampilannya kemarin, saya rasa tidak ada yang akan menerima tawarannya. Bayangkan biaya untuk memberinya makan selama setahun. Itu akan jauh lebih mahal daripada semua 1000 refinings kelas 1 miliknya. Sebulan mungkin berhasil, tapi perut Kapten hanyalah lubang tanpa dasar. Petik 2. Melihat Tang Wulin mengiklankan dirinya di pintu, Gu Yue mengerutkan kening. Dia menundukkan kepalanya dan makan dengan kekuatan baru, pikirannya sepertinya sibuk. Arus orang tanpa henti melewati pintu selama waktu makan siang ini. Banyak dari mereka memperhatikan Tang Wulin, tetapi tidak ada satu orang pun yang menunjukkan minat. Tang Wulin telah memilih untuk bertindak sederhana dan menghilangkan fakta bahwa dia adalah pandai besi peringkat 5. Namun, mengingat usianya dan bagaimana penampilannya yang tidak lebih dari 15 tahun, tidak ada yang akan mempercayainya. Hampir tidak pernah terdengar ada pandai besi muda peringkat 4 seperti itu. Di Akademi Shrek, desainer atau pembuat Misha sama lazimnya dengan awan. Di sisi lain, pandai besi sama langka dengan bulu burung phoenix dan tanduk unicorn. Seperti yang dikatakan Shen Yi, sulit untuk menjadi pandai besi, dan bahkan lebih sulit untuk naik pangkat. Yang terpenting, pandai besi membutuhkan waktu lebih lama untuk maju melalui 3 peringkat pertama dibandingkan dengan desainer dan pembuat. Begitu perancang dan pembuat Misha mencapai jumlah kekuatan jiwa tertentu, pertumbuhan mereka hanya bergantung pada pemahaman mereka. Tentu saja, maju melewati peringkat ketiga menjadi lebih sulit secara eksponensial. Blacksmithing adalah cerita lain. Memahami logam saja tidak cukup. Tidak. Seorang pandai besi harus terus membangun diri mereka sendiri ke level berikutnya. Mereka perlu memegang palu mereka setiap hari, mengabdikan hati dan jiwa mereka untuk kerajinan itu. Dengan kekuatan ilahi dan tingkat pemahaman bawaannya, Tang Wulin adalah pandai besi berbakat alami. Dia mulai menempa pada usia 6 tahun. Sekarang, 7 tahun kemudian, dia secara kebetulan dapat memanfaatkan kekuatan Raja Naga Emas untuk pemurnian roh pada usia 13 tahun. Prestasi ini belum pernah terjadi sebelumnya dalam semua sejarah. Di masa lalu, beberapa perancang dan pembuat Misha jenius yang menantang surga telah mencapai ketinggian yang sama dengan Tang Wulin di usianya. Namun, lebih mudah untuk maju melalui tahap selanjutnya sebagai pandai besi daripada sebagai desainer atau pembuat. Setelah mencapai peringkat kelima, pandai besi hanya perlu terus menempa agar suatu hari bisa mencapai peringkat ke-6. Desainer dan pembuat, di sisi lain, harus mengatasi rintangan besar untuk maju ke setiap peringkat setelah peringkat kelima. Kebanyakan orang menganggap mendesain atau membuat Misha lebih menarik, dan karena laju pertumbuhan yang cepat sejak awal, banyak yang memilih menjadi desainer atau pembuat. Tidak semua master jiwa cocok untuk pandai besi. Penempaan merugikan tubuh seseorang, dan itu adalah pekerjaan yang membosankan. Perut Tang Wulin keroncongan. Sudah 10 menit sejak dia mulai beriklan di pintu, namun tidak ada yang begitu memandangnya. Kemuraman menghantui Tang Wulin saat dia melawan rasa laparnya. Saya kelaparan. Jika tidak ada yang menggigit, maka saya hanya perlu menenggak air untuk mengisi perut saya. Setidaknya saya akan mendapatkan 1000 poin setelah menyelesaikan pekerjaan tempa dan memiliki cukup untuk makan malam. Jika saya harus melewatkan waktu makan, tidak ada yang bisa saya lakukan.
Tang Wulin menyadari ketidakberuntungannya dengan gigi terkatup. Tiba-tiba, dia mendengar suara lembut. Anda bisa 1000 memperbaiki. Hah? Tang Wulin mengangkat kepalanya dan keheranannya, melihat sesama murid yang bekerja, Yuanen. Ya, tepat sekali. Yuanen terlihat biasa seperti biasanya, tetapi matanya bersinar dengan intensitas. Daripada memperlakukanmu selama setahun, aku akan memberimu 1100 poin untuk pemurnian 1000 kelas 1, Yuanen menawarkan. Apa yang kamu katakan? 1100. Itu lebih dari apa yang ditawarkan akademi. Baik, Tang Wulin tidak punya alasan untuk menolak. Saat ini, makanan adalah hal terpenting. Tapi kamu harus membayar saya dulu. Saya tidak punya uang untuk membeli makanan. Petik 2. Baik, tapi Anda menanggung biaya transaksinya, kata Yuanen. Biaya transaksi. Tang Wulin berseru, kebingungan di wajahnya. Semua transaksi poin kontribusi antara siswa dikenakan biaya 1% yang diambil akademi, Yuanen menjelaskan. Mengerikan. Benar-benar kriminal. Tang Wulin berpikir dengan ngeri. Bagaimana kalau kamu mentraktirku makan saja? Tang Wulin membalas, Anda tidak perlu membayar saya secara langsung. Tang Wulin menghitung biayanya dan sampai pada kesimpulan bahwa, jika dia tidak melahap dirinya sendiri sebanyak yang dia lakukan kemarin, 1100 poin akan cukup untuk memberinya makan hari itu. Namun, setelah kemarin, dia mengerti betapa pentingnya baginya untuk makan makanan enak. Makanan bergizi tinggi membantu meningkatkan esensi darahnya. Lebih lanjut, Old Tang berkata bahwa membuka segel nanti akan lebih mudah jika dia makan makanan seperti itu setiap hari. Peningkatan esensi darahnya berarti peningkatan dalam tubuhnya serta cincin jiwa esensi darahnya, jadi makan adalah metode kultivasi lain untuknya. Selama kelas hari ini, Shen Yi memberitahu mereka bahwa semakin kuat tubuh Master Jiwa, semakin cepat mereka bisa mencoba menggunakan baju besi perang. Bahkan Master Jiwa 2 cincin bisa menggunakan baju besi perang, tapi mereka jelas hanya bisa menggunakan bagian terkecil. Jika roh pandai besi memperbaiki logam yang digunakan untuk membuat baju perang, tubuh pengguna harus lebih kuat untuk menggunakannya. Kekuatan jiwa peringkat 50 diperlukan untuk menjadi Master Armor pertempuran karena, pada saat itu, kekuatan jiwa Master Jiwa akan cukup mengendalikan tubuh mereka. Proses pengguna yang menyatu dengan baju besi perang akan menyebabkan guncangan pada pikiran, tubuh, dan jiwa bela diri mereka. Semakin banyak bagian baju besi yang mereka gabungkan, semakin kuat guncangannya. Karena itu masalahnya, memurnikan dan meningkatkan esensi darahnya tidak hanya akan membantunya memecahkan segel di masa depan, itu juga akan meningkatkan peluangnya untuk menjadi Master Armor pertempuran. Menginvestasikan poin kontribusinya yang diperoleh dengan susah payah menyakitkan bagi Tang Wulin, tetapi pemurnian 1000 kelas 1 tidak ada artinya bagi dia saat ini. Sekarang dia adalah pandai besi peringkat 5, menyelesaikan 10.000 pemurnian kelas 1 dalam sehari tidak menimbulkan masalah. Namun, kesuksesan seperti itu mengharuskannya mencurahkan semua perhatiannya untuk menempa. Meskipun dia sangat penny pincher, bahkan Tang Wulin mengerti ada beberapa hal yang tidak bisa dia jalani. Baiklah, Yuanen langsung setuju. Banyak siswa melakukan hal seperti itu untuk menghindari pembayaran biaya. Tang Wulin menyingkirkan papan iklannya dan mengikuti Yuanen ke ruang makan. Terlepas dari betapa lapar dia tidak berani membuat keributan seperti malam sebelumnya. Dia memanfaatkan semua pengalamannya makan di jendela pertama Akademi Issea untuk memilih makanan paling bergizi untuk dinikmati. Begitu dia memilihnya, total makanannya kira-kira 420 poin kontribusi. Dia belum pernah makan begitu boros sebelumnya. Lagi pula, jika makanan yang dibayar dengan 1000 pemurnian kelas 1 bukanlah kemewahan, maka tidak ada yang berharga. Saya punya pertanyaan untuk Anda, Tang Wulin. Setelah selesai makan lama, Yuanen memperhatikan Tang Wulin menggali, alisnya terangkat. Hah, ada apa? Tang Wulin menyisihkan piring ke-30 dan menyeka mulutnya. Dia hampir merasa puas sekarang, tapi dia pasti masih punya ruang untuk lebih. Gu Yue, Xie Xie, dan Su Xiaoyan sudah lama selesai makan dan pergi. Yuanen hanya tinggal karena dia masih perlu membayar makanan Tang Wulin. Apakah kamu benar-benar manusia? Yuanen bertanya dengan sungguh-sungguh. Tentu saja, kata Tang Wulin. Aku bisa makan sedikit lebih banyak dari biasanya, itu saja. Tapi, kamu tahu bahwa makan berlebihan itu buruk untukmu, kan? Kekhawatiran memenuhi suara Yuanen. Tang Wulin menggelengkan kepalanya. Saya tidak makan berlebihan, jawabnya. Makan berlebihan adalah saat Anda sesekali makan berlebihan di luar batas kemampuan Anda. Saya, bagaimanapun, makan sebanyak ini setiap hari,
jadi Anda tidak bisa menyebutnya begitu. Ini normal bagiku. Petik 2. Untung aku tidak berjanji untuk memberimu makan selama setahun lalu. Saya akan bangkrut jika saya punya. Baiklah, ayo pergi. Kamu masih perlu menempa untukku. Petik 2. Oh, itu benar. Saya ingin bertanya kepada Anda, di mana saya dapat menemukan bengkel untuk digunakan? Tang Wulin bertanya ketika keduanya bangkit dari meja. Mereka sudah membicarakan banyak hal saat makan siang. Biaya makan akan dianggap sebagai uang muka Yuanen. Tang Wulin kemudian akan memurnikan logam pilihan Yuanen. Setelah itu, Yuanen akan membayar nilai produk dikurangi biaya makan siang dengan mentraktirnya makan malam. Jika itu masih belum cukup, dia akan menutupi sarapan Tang Wulin juga. Asosiasi Blacksmith Academy punya beberapa, jawab Yuanen. Tetapi jika Anda bukan anggota, Anda harus membayar biaya untuk menggunakannya. Asosiasi Pandai Besi. Tang Wulin berseru dengan takjub. Akademi memiliki asosiasi pandai besi sendiri. Ya, ada banyak asosiasi di kampus. Semuanya didirikan oleh mahasiswa yang pernah menyewa tanah di kampus sekalipun. Karena mereka memberikan pengalaman terkait dengan kultivasi, Anda, siswa baru, mungkin akan segera menerima undangan dari berbagai asosiasi. Anda tidak akan dapat meningkatkan profesi kedua Anda tanpa bergabung dengan asosiasi di sini. Karena Anda seorang pandai besi, Anda mungkin juga bergabung dengan asosiasi pandai besi. Petik 2. Saat mereka bercakap-cakap satu sama lain, seseorang berlari melalui pintu ruang makan. Karena Tang Wulin dan Yuanen baru saja akan pergi, orang itu menghalangi jalan mereka. Orang yang berdiri di depan mereka adalah seorang pria paruh baya dengan rambut acak-acakan semerah api dan aura panas yang menyengat. Dia tidak terlalu tinggi, tingginya hanya sekitar 170 cm, tapi bahunya lebar. Lengannya tebal karena otot, masing-masing jauh lebih besar dari pinggang Tang Wulin. Dia tampak seperti benteng manusia saat dia berdiri di sana. Janggutnya yang tebal menyala merah, menyisir rambut di kepalanya untuk membuatnya tampak seperti singa. Segera setelah memasuki ruang makan, dia menarik napas dalam-dalam dan meraung. Siapa Tang Wulin? Kemari. Meskipun kehadiran pria itu tidak terlalu mengesankan, teriakannya langsung membungkam dengungan lebih dari 1000 siswa dan menarik semua tatapan mereka. Tang Wulin berdiri hanya 10 langkah dari pria berambut merah itu, mati rasa oleh aura ledakannya. Kekuatan macam apa itu? Dia berseru dalam hati, menatap pria itu dengan kagum. Dia sangat kuat. Aku. Tang Wulin secara tidak sengaja mengangkat tangannya. Dengan pria ini menghalangi pintu, dia toh tidak bisa pergi. Selain itu, Tang Wulin tidak menyinggung perasaannya, jadi dia tidak punya alasan untuk menyembunyikan identitasnya. Kamu adalah... Kebingungan menyebar di wajah pria itu saat dia memelototi Tang Wulin dengan mata merahnya. Tang Wulin sekarang dapat mengetahui bahwa pria itu berusia sekitar 50 tahun. Dia hanya tidak peduli dengan penampilannya dan berpakaian jorok. Ikutlah bersamaku. Eksentrik berambut merah berjalan dan mengulurkan tangan untuk meraih bahu Tang Wulin. Kamu siapa? Tang Wulin bertanya, tanpa sadar mengangkat tangannya untuk menghentikan pria itu. Dia mundur selangkah, menekuk kakinya, dan mendorong kedua tangannya keluar. Namun serangannya tidak berguna terhadap pria itu. Kedua tangan Tang Wulin bukanlah tandingan satu tangan yang diulurkan pria itu. Kekuatan di lengannya dengan mudah dialihkan ke samping, dan seolah-olah lengan pria itu langsung bertambah panjang, tangannya yang besar menjepit bahu Tang Wulin. Gelombang pusing menyapu Tang Wulin ketika pria itu menculiknya dari ruang makan. Hei, Yuanen berteriak, melihat bahwa dia akan ditinggalkan. Dia dengan cepat berlari mengejar keduanya. Dia masih perlu mendapatkan 1000 pemurnian kelas 1. Hei, Yuanen berteriak, melihat bahwa dia akan ditinggalkan, dia dengan cepat berlari mengejar keduanya. Bagaimanapun, dia masih perlu mendapatkan 1000 pemurnian kelas 1. Lingkungan Tang Wulin kabur saat mereka terbang. Dia berjuang dalam genggaman pria itu, tetapi energi panas yang menyelimutinya membuat semua upaya sia-sia. Beberapa detik kemudian, tubuhnya menjadi ringan dan dia menemukan dirinya berdiri di lokasi yang tidak dikenalnya. Itu di ruangan yang besar dan berantakan. 2 rak berjejer di dinding, diisi dengan bermacam-macam logam yang membuat mata Tang Wulin berbinar. Jika bukan karena gurunya di kota Issea, hampir tidak mungkin baginya untuk mendapatkan beberapa logam yang benar-benar berharga di rak. Sebuah meja tempa besar berdiri di tengah ruangan, eksterior peraknya yang berkilauan merupakan bukti yang jelas dari nilainya. Bengkel ini luar biasa. Kamu bisa memurnikan roh. Tang Wulin berbalik dan bertatap muka dengan eksentrik berambut merah. Kamu siapa?
Mengapa Anda membawa saya ke sini? Petik 2. Jawab pertanyaanku dulu. Bisakah Anda memurnikan semangat? Pria itu bersikeras. Tang Wulin menjawab, saya berhasil sekali secara kebetulan. Alis pria berambut merah itu melonjak, lalu dia menunjuk ke meja tempah. Baik, kalau begitu tunjukkan keberuntunganmu lagi. Petik 2. Tang Wulin menggelengkan kepalanya. Tidak, saya tidak akan mencobanya. Terakhir kali adalah kebetulan. Saya bahkan belum memiliki 3 cincin jiwa, bagaimana saya bisa berharap untuk berhasil? Saya akan terluka parah jika saya gagal. Saya tidak melakukannya. Petik 2. Kamu belum memiliki dering ketiga. Terkejut, pria berambut merah itu menggaruk kepalanya saat dia menerima informasi ini. Benar, aku baru berusia 13 tahun sekarang. Anda tidak bisa mengharapkan semua orang seusia saya memiliki 3 cincin jiwa. Tang Wulin berseru, memang, itu terlalu rendah. Pria itu mengangguk dengan serius. Lalu 1000 saring untukku. Saya ingin menonton. Petik 2. Tang Wulin langsung membuat skema dalam pikirannya yang licik. Baiklah, aku akan memperbaiki 1000 untukmu. Tapi aku punya syarat. Petik 2. Pria berambut merah itu mengusap keningnya. Anda memiliki syarat untuk saya. Baik, saya akan menerima satu syarat. Katakan padaku, apa itu? Petik 2. Anda membiarkan saya menempa logam apapun yang saya suka di sini dan menyimpannya setelah saya selesai, kata Tang Wulin. Tidak masalah. Pria itu menjawab tanpa sedikit pun keraguan saat dia mengangguk. Lalu bisakah kamu memberitahuku bagaimana menggunakan meja tempah ini? Saya belum pernah menyentuh yang semahal ini sebelumnya, kata Tang Wulin. Pria itu menggunakan beberapa kata sederhana untuk menjelaskan mekanisme meja tempah. Dengan pengalaman bertahun-tahun menempa, Tang Wulin langsung memahami cara menggunakannya. Baik, saya akan mulai sekarang. Tang Wulin berjalan ke rak logam saat dia berbicara. Beberapa saat yang lalu dia telah setuju untuk memperbaiki 1000 kelas 1 untuk Yuanen. Sekarang, keberuntungan praktis mengantarkan rak penuh logam ke depan pintunya. Meskipun dia juga memiliki logam yang diperoleh dari berpartisipasi dalam kompetisi atas nama ISEA Blacksmith Association, itu adalah miliknya. Lebih baik jika dia tidak menggunakannya, karena dia masih perlu menghasilkan uang dan mendapatkan poin kontribusi di Sekte Tang. Untungnya, dia telah memperoleh beberapa logam langka dengan harga yang relatif murah di ISEA City. Tang Wulin makan di depan rak dan memeriksa setiap logam. Ketika dia melihat 2 bongkahan logam di rak paling bawah, dia tersenyum dan tidak ragu untuk mengambilnya. Hei, bukan yang itu, teriak pria berambut merah itu. 2 bongkahan logam yang dipegang Tang Wulin di lengannya berwarna abu-abu pucat, sama menakjubkannya dengan batu acak di tanah. Bukankah kamu bilang aku bisa memilih apapun? Apakah Anda akan menarik kembali kata-kata Anda sekarang? Petik 2. Hanya keduanya yang tidak bisa. Anda hanya perlu 1000 pemurnian sekali, untuk apa Anda membutuhkan 2? Pipi pria itu sakit saat dia mencoba menyembunyikan kegelisahannya. Mengapa saya tidak bisa menggunakan 2? Efisiensi penting bagi kami pandai besi, jadi untuk menghemat waktu saya biasanya menempa 2 logam sekaligus. Karena saya memiliki tingkat keberhasilan 100%, ini adalah cara paling efisien bagi saya untuk menempa. Petik 2. Tang Wulin meletakkan 2 bongkahan logam di meja tempah saat dia berbicara dan memulai proses pengapuran. Meja tempah ini benar-benar canggih. Dengan ruang yang cukup untuk mengkalsinasi 5 logam berbeda sekaligus, pandai besi manapun yang memiliki keterampilan yang memadai dapat terus menempa tanpa berhenti dengan tabel ini. Selain itu, baterai jiwanya yang canggih dapat mencapai suhu kalsinasi yang lebih tinggi. Kamu, pria itu dengan cemas bergegas ketika dia melihat apa yang sedang dilakukan Tang Wulin, tetapi dia sudah terlambat. Kedua logam tersebut sudah memasuki tungku. Tang Wulin tersenyum padanya. Kemarahan berkobar di mata pria berambut merah itu. Jika kamu tidak bisa memperbaiki ribuan, jika kamu tidak bisa setidaknya 1000 tingkat 2 memperbaikinya, maka kamu sudah mati. Anda akan bekerja untuk saya sampai Anda melunasi 2 bongkahan besi meteorik itu. Petik 2. Besi meteorik adalah logam kelas 1 yang tidak terbentuk secara alami di benua Douluo dan hanya bisa diekstraksi dari meteorit. Itu sangat padat dan berat, tetapi sifatnya yang paling menarik adalah energi yang tidak biasa yang terkandung di dalamnya. Senjata yang ditempa dari besi meteorik memiliki efek tembus, jadi itu adalah bahan umum untuk senjata Meisha yang kuat. Namun, besi meteorik terlalu langka. Beberapa dari mereka cukup beruntung bahkan untuk melihatnya.
Bahkan Tang Wulin hanya dapat mengenali logam sederhana ini karena ceramah terperinci yang tak terhitung jumlahnya tentang logam yang ditemukan di dunia yang diberikan Mu Chen kepadanya. Meskipun potongan besi meteorik ini memiliki penampilan abu-abu kusam, mata setan ungu Tang Wulin tidak akan pernah membiarkan garis-garis emas gelap yang melewatinya luput dari perhatian. Kedua bongkahan ini tidak diragukan lagi adalah logam paling berharga di ruangan itu dan merupakan satu-satunya potongan besi meteorik yang ada. Tidak heran pria berambut merah itu tertekan. Tentu saja, Tang Wulin juga punya alasan lain untuk memilihnya. Besi meteorik mustahil untuk dimurnikan roh, jadi itu hanya digunakan untuk baju besi atau mesia pertempuran satu kata. Sifat ini secara drastis menurunkan nilainya, sehingga hanya pilot mesia dan beberapa master armor tempur yang akan menggunakannya. Jika bukan karena fakta ini, pria berambut merah itu tidak akan pernah mengizinkan Tang Wulin untuk memalsukannya. Proses pengapuran segera selesai, dan Tang Wulin menekan tombol untuk membuat bongkahan logam merah menyala muncul. Kalau begitu aku akan mulai. Tang Wulin melirik pria itu. Pria itu mengangguk. Nak, lebih baik kau berhati-hati dengan itu. Tang Wulin menanggapi dengan senyum cerah, memilih untuk membiarkan tindakannya berbicara untuknya. Dua palu muncul di tangannya dalam kilatan cahaya keemasan. Lalu dia jatuh. Serangkaian ledakan bergema di seluruh ruangan, mengejutkan Tang Wulin. Terakhir kali dia beruntung menempa ribuan palu yang dimurnikan menjadi roh yang dimurnikan, tetapi belum memiliki kesempatan untuk mengujinya. Namun, serangan tunggal ini adalah yang dia butuhkan untuk menentukan keajaiban palu yang dimurnikan oleh rohnya. Palu Tang Wulin sangat ringan baginya, dia mungkin juga menahan udara. Karena pemurnian roh, mereka terhubung ke Tang Wulin sebagai perpanjangan dari tubuhnya sendiri. Meskipun berat badan mereka tidak berarti apa-apa baginya sekarang, dia masih bisa merasakan hentakan dari setiap pukulan yang dia pukul ke besi. Mundur itu cukup untuk memberitahunya bahwa palu, meskipun ukurannya tidak bertambah, 2 kali lipat lebih berat dari sebelumnya. Efek susun palu masih ada, tetapi Tang Wulin terkejut saat mengetahui bahwa jumlah tumpukan bertambah 1. Masing-masing palu sekarang ditumpuk 3 kali. Di atas semua ini, dia sekarang bisa menggunakan koneksi antara dirinya dan palu untuk merasakan dan mengontrol kekuatan setiap tumpukan individu, membuat setiap serangan lebih tepat daripada sebelumnya. Perubahan paling aneh yang dia sadari adalah cara kekuatan jiwanya secara alami mengalir ke palu, yang tidak hanya memperkuat serangannya, tetapi juga memungkinkannya untuk memperbesar palu sesuka hati. Satu pukulan dari palu halusnya sekarang lebih efektif daripada 5 serangan dari ribuan palu halusnya. Suara dering bergema di udara saat palu Tang Wulin membelah 2 potong besi meteorik, terlepas dari kepadatan ekstrim yang membuatnya sangat sulit untuk dipalsukan. Besi itu bukan apa-apa sebelum kekuatan jiwanya dijiwai serangan dan efek susun palunya. Jadi inilah efek pemurnian roh. Tidak hanya membantu saya menempa lebih baik, tetapi juga membantu menjembatani kesenjangan antara saya dan logam. Ini memberitahu saya apa yang dirasakan logam dan cara terbaik untuk memalsukannya. Begitu palu Tang Wulin turun, mata pria berambut merah di belakangnya berkedip dengan keheranan. Palu tempah halus, tetapi segera setelah pikiran itu terlintas di benaknya, pria itu mengerutkan alisnya. Apakah palu itu alasan dia bisa melakukan penempaan tingkat tinggi? Jika seseorang memalsukan palu itu untuknya, wajar saja dia berada di depan rekan-rekannya. Tapi itu berarti yayasannya kurang. Tang Wulin melanjutkan penempaannya, sepenuhnya melenyapkan praduga pria itu dalam prosesnya. Tang Wulin mengangkat palu ke udara, mulai memutar tubuhnya pada saat yang bersamaan. Ini adalah seni rahasia dari Sekte Tang, teknik palu angin pemecah gangguan. Ini adalah salah satu seni pertama yang dibeli Tang Wulin dari Sekte Tang. Teknik palu angin pemecah gangguan menggunakan gaya sentripetal yang diciptakan seseorang dengan memutar tubuhnya, menyalurkannya ke palu mereka. Saat seseorang terus membangun momentum, menghentikan serangan tubuh mereka demi serangan, kekuatan palu mereka meningkat. Satu-satunya kelemahan yang dimiliki teknik ini adalah mundurnya. Pengguna harus cukup kuat untuk menahannya. Sebelum dia berhasil dalam pemurnian roh, Tang Wulin hanya bisa menggunakan kekuatan ilahi bawaannya dan garis keturunan Raja Naga Emas untuk berhasil melakukan 48 serangan berturut-turut. Dia perlu memperkuat tubuhnya untuk meningkatkan jumlah itu. Menurut legenda, teknik angin pembelah gangguan berpotensi mencapai 81 serangan berturut-turut. Jika ada yang mencapai level itu, mereka akan menjadi kekuatan yang harus diperhitungkan. Bahkan ahli pandai besi, Tang Wulin, telah mengalami stagnasi pada 48 serangan berturut-turut selama lebih dari setengah tahun sekarang.
Dia hanya bisa mulai membayangkan betapa sulitnya menjalani jalan menuju 81 serangan. Ruangan itu berguncang dengan hentakan yang terus-menerus dan memekakkan telinga. Ritme yang stabil dari Palu Tanggulin, serta seberapa tenggelamnya dia dalam tugas, menjadi bukti tingkat keahliannya. Palu yang dimurnikan dengan roh dapat ditempa untuk digunakan orang lain, tetapi tempo seperti itu hanya dapat dicapai ketika seseorang dipalsukan dari hari ke hari. Palu Tanggulin terus mengubah dua bongkahan besi meteorik, abu-abu kusamnya berubah menjadi kemilau emas samar. Terbukti, ini adalah efek yang disebabkan oleh palu yang dimurnikan oleh roh. Dengan setiap jatuhnya palu, dua potong besi menjadi lebih kecil dan lebih banyak bagian luar abu-abu memudar. Ketika roh Tanggulin memurnikan perak berat, hanya butuh beberapa pukulan untuk memperbaikinya. Namun kali ini, dengan palu yang ditingkatkan dan besi meteorik, dia membutuhkan lebih dari 10 pukulan untuk mencapai 100 kehalusan. Bung terus bergemuruh tanpa henti, semakin sering saat palu terbang semakin cepat. Palu miliknya berputar di udara, menciptakan hembusan angin yang kuat dan mendesis yang mengalir ke seluruh ruangan. Saat gemuruh berlanjut, dua cincin jiwa bangkit dari bawah Tanggulin. Dia menuangkan kekuatan jiwa ke besi melalui palu, memanfaatkan sifat khusus dari logam halus untuk meningkatkan kemanjuran penempaannya. Tidak mungkin bagi Tanggulin untuk secara bersamaan menempa dua logam sebelum mencapai peringkat kelima. Tidak hanya dia harus fokus satu persatu, itu juga akan memakan waktu lebih lama. Namun sekarang, setelah dia memiliki palu yang memurnikan roh, dia perlu mengingat pengalaman pemurnian roh dan menggunakannya untuk meningkatkan karyanya. Dengan menggunakan apa yang dia pelajari dari pemurnian roh hingga pemurnian 1000, dia bisa membuatnya sehingga dia hanya melakukan setengah usaha untuk mendapatkan 2 kali lipat. Sebuah ledakan bergemuruh ketika Tanggulin berbalik, melepaskan serangan ke-48. Dia tidak lagi memiliki kendali atas kekuatan yang mengalir melalui tubuhnya, namun meskipun begitu, kepercayaan diri tumbuh dari hatinya. Saat dia berputar sekali lagi, cincin jiwa ungunya menghilang dan cincin jiwa emasnya naik. Aura esensi darah yang sangat mencekik mengalir keluar, meningkatkan kekuatan tubuhnya ke dataran baru. Dia mengayunkan palunya. Serangan ke-49 meledak, gemuruh palu di atas besi merobek udara. Sepasang cahaya keemasan membumbung ke udara, pertanda jelas bahwa ini adalah 1000 pemurnian dengan roh, dan indikasi bahwa ia telah mencapai kelas 1. Kedua pilar cahaya secara bertahap menghilang setelah 10 detik, disertai dengan raungan drakonik samar yang berasal dari pola naga yang berdenyut di palu Tanggulin. Tanggulin berdiri di sana termenung, pikirannya tenggelam dalam kontemplasi. Jadi sebenarnya seperti ini. Pria berambut merah itu menyaksikan dengan napas tertahan dari belakang Tanggulin. Ketika serangan ke-49 jatuh, dia menarik napas dalam-dalam, mata merahnya bersinar seperti bintang. Saya mengerti sekarang. Tanggulin berteriak kegirangan, terpental kegirangan. Pria berambut merah itu membuat wajah aneh di proklamasi tersebut. Apa yang kamu mengerti? Sekarang palu saya telah dimurnikan dengan roh, mereka perlu diberi makan esensi darah untuk mengeluarkan kekuatan penuh mereka. Mereka juga bisa memberi saya umpan balik, mengirimkan kejutan tabrakan ke saya melalui hubungan darah kami. Hal ini memungkinkan saya untuk mempertahankan stamina saya, memungkinkan saya untuk berlatih lebih lama dan lebih efektif. Petik 2. Umpan balik yang dikirim oleh serangan ke-49 ke garis darah Raja Naga Emasnya membuat darahnya mendidih karena kegembiraan. Dalam sekejap, tubuhnya meledak dengan kekuatan dan efek tempaannya melonjak. Karena sudah seperti ini, peluang saya untuk berhasil memurnikan roh akan lebih besar dan tidak terlalu membebani daripada biasanya. Setelah saya mendapatkan cincin ketiga saya, kali berikutnya saya memperbaiki semangat akan mudah. Melihat kegembiraan dalam ekspresi Tanggulin, pria berambut merah itu berkata, "Bagus. Anda lulus. Mulai saat ini dan seterusnya, Anda adalah anggota Asosiasi Pandai Besi Shrek. Anda bisa bersukacita atas pencapaiannya." Petik 2. Saat dia berbicara, pria berambut merah itu entah dari mana memunculkan lencana hitam dan menggerakkan tangannya ke dada Tanggulin. "Hah, tunggu sebentar. Saya belum setuju." Tanggulin melompat mundur karena khawatir, tetapi pria berambut merah itu terlalu cepat. Yang dirasakan Tanggulin hanyalah kehangatan di dadanya, dan hal berikutnya yang dia tahu, lencana itu menempel padanya. Anda tidak memiliki hak untuk menolak. Sebagai seorang pandai besi sendiri, asosiasi apa yang akan Anda masuki selain asosiasi pandai besi? Pria itu berkata dengan acuh tak acuh. Tanggulin tersenyum pahit. Bagaimana kamu bisa begitu kuat? Kamu bahkan belum memberitahuku siapa kamu. Petik 2.
Saya. Pria berambut merah itu mendorong poninya keluar dari matanya, memperlihatkan sepasang mata yang arogan namun lembut. Saya adalah Presiden Asosiasi Pandai Besi Shrek dan Pandai Besi Suci peringkat 8, Feng Wuyu. Jadi, apakah kamu masih berani menolak? Petik 2. Seorang Saint Blacksmith. Tang Wulin terguncang oleh wahyu itu. Jadi Akademi Shrek juga memiliki Saint Blacksmith. Baiklah, saya terima, kata Tang Wulin tulus. Kalau begitu cepat dan beri penghormatan kepadaku sebagai gurumu. Mengingat bakat luar biasa Anda, saya akan dengan ramah menerima Anda sebagai murid saya, membawa Anda di bawah sayap saya, dan membimbing Anda, kata Feng Wuyu. Akademi Shrek memiliki begitu banyak eksentrik. Tang Wulin berpikir, permintaan maaf saya. Aku sudah punya guru jadi aku tidak bisa bersujud padamu sebagai guruku. Petik 2. Kamu sudah punya guru, Wei Hao. Siapa yang bisa sehebat aku? Jejak kecemasan muncul di mata Feng Wuyu. Guruku juga merupakan Saint Blacksmith peringkat ke-8. Dia Presiden Asosiasi Sea Blacksmith. Dia seharusnya lebih muda beberapa tahun darimu. Petik 2. Meskipun Tang Wulin tidak secara eksplisit mengatakan Mu Chen lebih baik dari Feng Wuyu, hanya menyebutkan usianya sudah lebih dari cukup untuk menyampaikan maksudnya.